Kucing berdoa, semut berdoa, Ya. kerbau berdoa. Shalom Kak Elia. Oh, salam sudah datang. Oke. Kak Christian. Ya, salam bro. Di sini aku mau bertanya dong Kak. Atas memang mau sih? bertanya. Iya. Gimana sih cara melayani Tuhan? Kemudian yang kedua, mau tanya, bernazar itu benar gak sih di mata Tuhan Kak? Silakan Bang, mau jawab yang mana Bang? Oke ya. Yang pertama, apa sih itu melayani? Melayani Tuhan itu adalah hidupmu. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi melayani Kristus, melayani Tuhan itu adalah memberikan hidup kita kepada kekudusan seperti yang Dia mau dan kehendaki. Melayani Dia artinya mengikuti apa yang Dia mau. Yang Dia mau apa? Melakukan kehendak Bapa. Yang Bapa kehendaki apa? Datang kepada Kristus dan melakukan apa yang Kristus perintahkan. Itu pelayanan kita. Kamu melayani nggak mesti harus jadi seperti saya, jadi pendeta, atau jadi apa, enggak. Kamu guru, kamu dokter kah, kamu pebisnis, kamu apapun pekerjaanmu, silahkan lakukan menurut apa yang Tuhan panggil. Tapi tetap lakukan itu di dalam takut akan Tuhan dengan tujuan yang baik dan jaga kekudusanmu untuk itu. Itu pelayanan yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, jadi kamu gak perlu capek-capek. Aduh, kayaknya aku kan dokter, aku harus jadi apologet lah. Enggak, kamu kerja aja jadi dokter, kamu kerja aja jadi guru, kamu jadi polisi, silakan. Tapi kerjalah di dalam bidang-bidang yang Tuhan percayakan bagi kamu menurut aturan-aturan dan prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu apa? Kasih. Kalau kamu di pemerintahan, perhatikan orang miskin, perhatikan orang lemah. Kalau kamu di kepolisian, lihat orang yang diperlakukan tidak adil, kasihi mereka, bela hak mereka. Kalau kamu jadi dokter, lihat orang yang gak mampu, obati mereka, jadilah berkat bagi mereka. Matahari tidak pernah menyinari dirinya sendiri, sungai tidak pernah mengaliri dirinya sendiri. Maka kita pun gak boleh menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kemampuan itu dan talenta itu untuk diri kita sendiri. Sejak dunia ini dijadikan, kita memang Tuhan tentukan untuk berdampak, menyinari, sebab Tuhan itu berdampak karena Dia adalah terang. Terangi orang lain. Bukankah kamu adalah garam dan terang dunia? Kamu mengasinkan yang tawar dan kamu menerangi yang gelap. Kalau kamu jadi guru, pinterkan orang yang gak mengerti. Kalau kamu jadi petani, lakukan, beri makan mereka yang tidak punya bahan baku untuk dimasak dalam rumahnya. Kan begitu. Kalau kamu jadi nelayan, berikan ikan-ikan yang kamu tangkap bagi orang yang gak makan ikan. Jadi jadilah berkat dimanapun kamu berada. Itu pelayanan yang sejati. Tapi tetap harus di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Agar di dalam Dia kamu diperdamaikan, dan di dalam Dia buah-buahmu itu diperhitungkan. Kamu tidak dihukum. Lalu mengenai najar, bagaimana itu najar, Elia? Najar itu adalah janji yang kamu ucapkan kepada Tuhan, di mana di dalam janji itu kamu menajarkan sesuatu kalau janji itu terrealisasi kepada Tuhan. Dalam Bilangan 30 ayat 2 dikatakan, apabila seorang laki-laki bernajar dan bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Dalam Ulangan 23 diulang Musa dalam ayat 21, apabila engkau bernajar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi kita harus membayar najar kita kepada Allah. Makanya jangan asal berjanji sama Tuhan, tidak boleh. Ya. Oke, Rich. Terima kasih Kak Elia. Oh iya, Kak Elia masih mau tanya satu lagi, bisa nggak Kak? Oh ya, silakan. Kak, aku mau tanya dong, gimana sih cara membedakan gitu
perintah atau sesuatu yang datangnya itu dari Tuhan gitu, bukan dari dunia gitu Kak. Lihat buahnya. Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk menguji segala sesuatu. Buahnya baik enggak? Buahnya untuk memuliakan Tuhan enggak? Buahnya untuk mengaliri kasih enggak? Tuhan perintahkan saya untuk mengawini bocil. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan memerintahkan saya untuk merebut janda-janda. Itu enggak dari Tuhan itu. Tuhan memerintahkan saya untuk membunuh bla 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 bla. Demi mendapatkan ini itunya. Itu enggak dari Tuhan. Tuhan memperintahkan saya untuk mengajari mereka yang belum mengerti. Itu dari Tuhan. Karena dari buahnya lah kamu dikenal. Gitu. Jadi nggak mesti karena ada suara-suara apa, enggak. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Elia, pemahamannya Nah, pemahaman baru sih. Terima kasih Kak. oke. Salam. Salam.